Bapak-bapak haji, ibu haji sekalian, Pak Haji Makmun mana nih orangnya? Oh iya. Ini atas barokahnya saran ya. Bapak saya udah fotokopi pekan tambahan kemarin. Saya minta tolong, ini katanya mudah-mudahan Allah sembuhkan total beliau. Pak Haji Ipung baru pulih. Olis dah, olis. Berhubung olis yang di atas. Ini untuk olis dulu. Ini untuk Pak Ipung dulu. Dah. Tolong bagi ya fotokopinya Pak Haji Makmun dulu, karena saran beliau tuh pekan lalu itu. Ntar beliau pula nggak kebagian. Ya, udah pura-pura ngerti aja itu. Udah terserah olis, bagi orang-orang tua dulu olis ya. Orang tua kita dulu, itu cara menghormati dalam Islam. Memang yang sepuh-sepuh dulu, turun lagi sampai yang lebih muda. Nggak apa-apa ya. Saya barisin pakai pensil, nggak jelas juga rupanya. Udahlah, nanti pelan-pelan kita bimbing membacanya. Belum pernah ya dapat lembaran yang Arabnya gundul gitu. Pernah Pak Ustadz, tapi Arab Melayu. Orang zaman dulu kalau nulis di madrasahnya pakai Arab Melayu kan? Tulisan Latin, misalnya rumah, ro, waw, mim, tak marbuto, ya kan? Itu juga Arab gundul itu. Itu Ustadz Ramdhani, sebelahnya Ustadz siapa itu kasih, terus Pak siapa yang baru datang tadi Pak Ipung? Pak Selno tuh, itu jamaah saya dulu sebelum pandemi tahsin di Kafling Musola At-Taqwa di Serpong sana itu. Orang tua saya itu Pak Selno tuh. Malam Jumat kita tahsin habis sisa sampai ya jam 9.30-an, beliau tuh semangat Pak Seno tuh. Menantu beliau juru rias pengantin bersama anaknya. Bacanya dari kanan ke kiri ya, jangan dari kiri ke kanan. Yang dibagi yang orang-orang dewasa saja. Ibu-ibunya dibagi ya Olis ya. Biar dapat amalan dari riwayat Nabi yang ditulis oleh ulama kita dalam kitabnya Abu Abul Faroji. Itu halamannya 50-51. Sayyid Muhammad ya bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Wafatnya 1425 Hijriah. Itu guru-gurunya para kiai kita, termasuk Mbah Mun berguru. Beliau kan 1425, sekarang 1447. Masih agak baru meninggalnya. Beliau ini orang Saudi, meninggalnya di Mekah, dikuburkan di Ma'la. Mbah Mun itu dekat dengan makamnya ini, penulis ini. Ya, kitab Abu Abul Faroji, pintu-pintu jalan keluar, ya, pintu-pintu kemudahan, akses-akses yang memudahkan hidup dan kehidupan kita. Termasuk tadi disebut Pak Haji Ipung itu, siapa yang sholat subuh, nah, nanti rezekinya mudah murah lah itu, berlimpah barokah. Itu ya. Jadi para kiai di Indonesia ini banyak berguru sama Sayyid Muhammad ya bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau wafatnya bulan Ramadan tahun 1425. Sekarang 1447, nanti hari Selasa tanggal 16 Juni ini 1448, 1 Muharram. Sudah, nanti lihat yang sisi kanan halaman 50 yang pekan lalu ya, diplototin saja sambil diingat-ingat harokatnya nanti ya. Kita baca Bismillah, Alhamdulillah, salawat sama-sama untuk saya bacakan, saya ijazahkan lembaran itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang setelah di atas itu suratul waqi'ati. Nanti itu. Ya. Surat Waqi'ah. Yang judul kedua, halaman 50 sisi kanan. Karena tidak bawa alat tulis, jadi disimak, mudah-mudahan nanti bisa ngingat harokatnya. Kaifa, itu judul ya. Bagaimana sih? Ya. Ta'tika, akan datang, akan hadir, akan menghampirimu. Apa? Nah, itu failnya. Dunia itu bentuknya kata benda betina, makanya pakainya tak, bukan pakai ya'tika gitu. Itu gramatikal nahunya. Apa ad-dunya? Dunia. Kalau dibilang dunia ya masing-masing kita jadi beda-beda. Jabatan ya dunia. Kan ada istilah apa? Harta, tahta, Bunda Felisa. Wanita. Gitu. Termasuk para ulama kalau bilang dunia itu imra'atun shalihatun. Itu yang kata Nabi, ad-dunya kulluha mataun. Semua dunia ini perhiasan. Gitu kan? Nah, nanti baru Nabi bilang sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solihah. Kalau belum jadi istri ya perempuan yang solihah. Kalau udah jadi istri mantan pacar. Gitu ya. Bagaimana dunia akan menghampirimu rohimatan, bukan rohimatun, karena itu keadaan, ismul hal. Jadi pakainya fathatain, bukan dommatain. Dengan hinanya, dengan rendahnya, dengan remehnya. Selama ini seperti yang saya bilang Pak Haji Ma'mun pekan lalu, kita dihinakan, direndahkan, diremehkan oleh dunia karena ngejar dunia, golek dunia gitu. Nek coro kiai golek dunia ninggalnya ibadah katanya gitu. Berani meninggalkan ibadah, pontang-panting urusan dunia gitu. Mau dibuktikan? Setiap hari Senin besok, saya udah buktikan sendiri. Saya sholat subuhnya di Masjid Istiqomah. Masjid Istiqomah itu di arah Rawabuntu. Ini pom bensin Pertamina sisi kanan. Kalau dari kita, Masjid Istiqomah agak masuk ke dalam. Kalau Masjid Hidayah yang ada sisi kanan kita, itu ada puskesmasnya. Seberangnya Latinos, itu Masjid Hidayah. Saya sholat subuh Masjid Istiqomah. Puasa-puasa ini Ramadan tahun lalu ya 2025 sholat subuh di situ karena saya mau ke Simpruk. Itu hari Senin selesai saya sholat subuh biasa aja lah, dikir selesai subuh, santai dulu, dikir pagi sebentar, saya pergi ke Rawabuntu naruh motor saya, naik kereta udah gini-gini. Wah, apaan ini puasa-puasa masih kayak gini. Yang orang bilang I don't like Monday, saya nggak suka hari Senin. Hari Senin hari pertama kerja, numpuk lagi kerjaan untuk sepekan ke depan. Wah, kalau saya kan dulu mutawif haji dan umroh, saya tahu caranya. Kalau kita di keramaian desak-desakan, tangan harus gini. Jadi orang nggak bakalan desak kita, kan nanti kesikut dia. Apalagi saya pendek, dia tinggi-tinggi. Ya udah saya gini aja, teng teng teng. Raja kecil mau masuk KRL gitu. Gitulah istilahnya. Itu saya lihat, Masya Allah, itu habis subuh hari Senin bulan Ramadan 1447 Hijriah 2025 tahun kemarin. Asal hari Senin, kok begini, saya bilang gitu. Dunia gini amat, mungkin ada yang belum sholat subuh juga udah berangkat itu. Begitu. Makanya apa salah satu doa Ali? Ya dunia ghorri, silahkan kau dunia dengan segala fasilitasnya, tipu daya sana, rendahkan semua manusia. Wala ghairi, tapi bukan gua ya, sorry ya, kata Ali bin Abi Thalib. Begitu. Bukan nggak boleh dunia, kejar sana, tapi prioritaskan tetap ibadah dan dunianya juga untuk
beribadah kepada Allah, bukan untuk memuaskan hasrat kerakusan tamaknya diri kita. Itu Pak Haji yang baru datang, list tolong. Sudah? Bagaimana cara agar dunia yang datang ke kita tersungkur-sungkur, sujud-sujud dengan hinanya, dengan rendahnya? Ini Nabi yang ngasih resepnya langsung. Kalau Nabi yang ngasih Pak Ipung, berarti dari siapa asalnya? Dari Allah. Dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi ngomong, Nabi nyontoin, Nabi nyaranin, Nabi ngelarang, apa sajalah perilaku Nabi, itu bukan mau pribadinya. In huwa illa wahyun, itu semua wahyu dari Allah, yuha yang disampaikan kepadanya. Begitu. Jadi kalau walaupun tidak ada di Quran tapi ada di hadis, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Udah perhatikan riwayatnya. An ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, ya, anak Umar bin Khattab. Ibnu Umar itu maksudnya Abdullah bin Umar, itu sahabat, ya, namanya Rawil Ula, periwayat pertama yang mendengarkan langsung riwayat itu dari Nabi, itu Rawil Ula. Nanti adapun dalam kurung di bawah itu Rawahul Khatib, nah itu Rawil akhir, periwayat akhir yang membukukan riwayat tersebut. Seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, nah itu periwayat akhir. Anna rojulan, sungguh seseorang yang nggak disebutkan jati dirinya, namanya, pokoknya laki-laki, pernah sekali waktu, ya, sahabat Nabi, qala, dia, ya, berkata, laki-laki itu berkata, ya Rasulullahi, karena ada ya, jangan Rasulullah, jangan dhammah lamnya, fathah, karena itu panggilan itu amil nasib gitu, yang membuat isim menjadi fathah. Ya Rasulullah, bukan lullah, lallahi. Innad dunya, sungguh dunia ini, adbarat, membelakang, anni, menjauh dariku, watawallat, dan berpaling apa dunia. Nabi, kok susah banget saya ngelamar kerja di sana sini, belum juga kepanggil, padahal udah diwawancara loh Nabi. Nabi, saya dagang apa aja, minjam modal sana sini, termasuk minjam di Koperasi Merah Putih, termasuk saya mau mendirikan MBG, ketipu sama kepala MBG pusat, sekarang dipanggil sama kejaksaan. Gimana ini Nabi? Apa saja yang saya ikhtiarkan, kok seolah dunia ini berpaling jauh meninggalkan saya, membelakangin saya. Qala, Nabi bersabda menghibur lahu untuk laki-laki tersebut, dihibur sama Nabi. Fa aina anta, di mana engkau? Min salatil malaikati, dari doanya para malaikat. Wa tasbihi al khalaiki, dan tasbihnya para makhluk. Para makhluk di sini al-malaul a'la atau an-nadiyul a'la. Jadi komunitas atau kalangan yang mulia-mulia yang di dekat Allah dengan di sisinya sana, yaitu para malaikat yang mulia-mulia, juga ruhnya hamba-hamba Allah yang solih, aulia Allah. Kamu nggak tahu ya kemana aja selama ini, kata Nabi, kamu keluyuran, ya, kamu nggak pernah tahu yang namanya doa malaikat, tasbihnya makhluk-makhluk Allah yang mulia-mulia itu, yang mana wabihi, ya, dengan tasbih tersebut yurzakuna, mereka malaikat, mereka makhluk-makhluk yang mulia itu dilimpah curahkan Allah rezeki yang barokah hidupnya. Maksudnya malaikat ya nggak butuh kerja, nggak butuh nikah, nggak butuh dagang gitu, nggak butuh makan minum, tapi barokah hidupnya gitu. Ya, adapun ruhnya orang-orang yang solih, ya, wali-wali Allah, ya, mereka mendapatkan kenikmatan surga walaupun masih alam dunia. Kul,
ucapkanlah doalah enda tulu'il fajri, ketika sudah terbit fajar yang pertama, adzan subuh. Maksudnya kalau kita kan adzan subuh ya, ada fajar sodik, udah adzan nunggu qomat gitu maksudnya. Makanya alhamdulillah qomatnya agak lama kalau subuh. Sebelum qomat baca ini, Subhanallahi, maha suci Allah, wa bihamdi, ya saya memuji-muji Allah, itu maknanya wa bihamdi gitu. Jadi subhanallah maksudnya saya mensucikan Allah, wa bihamdi saya memuji-muji Allah. Subhanallahi, ya saya mensucikan Allah, Allah maha suci, al-azimi lagi maha agung. Astaghfirullah, saya minta maaf, minta ampun kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azimi, astaghfirullah. Itu suka dibaca kalau yasinan kadang-kadang kan ya, yang diantara salawat-salawat itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Berapa kali dibacanya setelah adzan subuh sebelum qomat? Mi'ata marratin, 100 kali. 100 kali. Ustadz, musola tertentu cepat kali qomatnya adzan subuh. Ya udah, nanti selesai sholat subuh, di antara zikir-zikir selesai subuh diteruskan. Misal saya baru baca 25, udah qomat, ya udah 75 nanti dicicil aja habis sholat subuh, nggak apa-apa, gitu ya. Ta'tika, maka akan datang kepadamu apa dunia, dunia ini saghiratan, maksudnya zalilan dengan hinanya, atau khonuan dengan remehnya. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Kalau selama ini Anda dihinakan oleh dunia, ngejar-ngejar dunia, sekarang gantian dong dunia, biar lo yang ngejar-ngejar gua. Gitu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azimi, astaghfirullah. 100 kali sejak adzan subuh sampai sebelum qomat. Kalau enggak tuntas, tuntaskan selesai sholat subuh. Gitu ya. Saghiratan dengan hina. Enggak ada yang lafal saya baca dalilan, khanuan, itu sarahnya. Sudah, fawalla ar-rajulu, maka habis dihibur sama Nabi, laki-laki itu pulang. Ya, berpaling maksudnya dia pulang. Jazakallah khairan Nabi, syukron laka, gitu. Fama kata, maka dia pun laki-laki itu untuk beberapa waktu ya berdiam diri, maksudnya ya beraktivitas kayak biasa, tapi diamalkannya. Summa ada, kemudian tidak berapa lama kemudian dia kembali lagi menghadap Rasul, faqala, sambil berkata. Jadi setelah sekian lama, nggak dijelaskan berapa hari, berapa pekan, pokoknya siap Nabi, saya akan istiqomah mudah-mudahan. Diamalkan terus, nggak berapa lama dia menghadap lagi sama Nabi. Sambil dia ngomong, ya Rasulullahi, wahai Rasul, laqad aqbalat, sungguh benar-benar telah menghadap, alayya, atasku apa dunia. Sekarang Nabi, saya santai-santai aja ditelepon orang. Assalamualaikum, ini Pak Ipong. Iya, tolong buatkan 1000 flyer untuk proyek kami. Amin, gitu. Padahal cuma dibaca 100, tapi dilipat gandakan Allah 10 kali lipatnya. Gitu ya. Sekarang dunia yang datang kepada saya, dan saya nggak terlalu susah-susah tunggang langgang main sirkus, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dan saya MLM kemana-mana, prospek manusia lupa malam MLM-nya. Sekarang nggak perlu lagi Nabi. Terus fama adri, sampai-sampai saya nggak tahu lagi
Ya, aina adoha, di mana saja saya meletakkan aset saya, properti saya, harta saya, nggak ketahuan lagi Nabi. Entah di mana-mana berserakan harta saya, rumah, kontrakan, kos-kosan, ruko-rukan, tanah, wah macam-macam. Begitu, ya, sampai begitu. Fama adri, saya nggak tahu lagi nih Nabi. Aina adoaha, di mana saya meletakkan dunia itu. Udah kebanyakan Nabi, udah saya infakin, bantu itu sedekah beras, ya, tetap aja, ya, rekening saya, proyek saya banyak lagi. Rawahu, meriwayatkan pada hadis ini al-khatibu, khatib, min riwayati Malikin, termasuk dari riwayat Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Ya, gitu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali semenjak terbitnya fajar adzan subuh sebelum qomat. Jadi kalau udah selesai qobliyah subuh, udah baca itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Terus saja gitu. Ustadz kalau lebih nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau kurang ya sempurnakan 100, kan di sini 100. Dan saya loncat ke halaman 51. Juga di tengah, sejajarnya yang tadi tengah itu sisi kanan, sekarang sisi kiri. Sekarang sisi kiri. La ilaha illallahu al-malikul haqqul mubinu, gitu ya. Ada kan? Di sisi kiri, tengah juga dia kan? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sudah? Akhraja Abu Nuaimin, dikeluarkan hadisnya oleh Abu Nuaim, ini periwayat hadis. Wal khatibu, dan khatib, fi riwayati Malikin, juga didapat dari riwayat Malik. Wa ad-Dailami, dan didapatkan juga dari ad-Dailami fi Musdanil Firdausi. Jadi ada ulama ahlul hadis namanya ad-Dailami, dia punya kitab impunan hadis namanya Musnadul Firdaus. An Aliin, dari Ali radhiyallahu anhu, qala, Ali berkata, Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali waktu Nabi pernah bersabda, man qala, siapa saja yang membaca, gitulah ya, fi kulli yaumin, setiap hari, ya, mi'ata marrotin, 100 kali, la ilaha illallahu al-maliku al-haqqu al-mubinu, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Boleh sekali duduk, boleh dicicil. Kalau dicicil 100, 5 sholat berarti 20. Entah sebelumnya 10, setelahnya 10, berarti 20 satu sholatan, 5 sholatan 100. Pokoknya sehari semalam 24 jam, ya, boleh dicicil, boleh langsung baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, kata Nabi, 100 kali, kana lahu, ada baginya amanan minal fakri, aman dari kefakiran, segala kebutuhannya, hajat-hajatnya, keinginannya aman, beres dibuat Allah. Wa unisan, ya, unisan itu teman yang ramah, teman yang lembut, ya, nanti dia mendapatkan teman, ya, yang ramah, yang lembut, yang melayanin dia, min wahsyatil qabri, dari sunyi sepinya alam kubur. Kan di kuburan dia sendirian, ya, masing-masing kita. Walaupun komplek TPU pemakaman itu kan rame-rame, tapi dia nanti mendapatkan teman. Jadi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin diwujudkan Allah jadi teman.
temannya itu menyenangkan, ganteng, wangi, udah gitu rapi, ya lemah lembut. Oh ya ini, Azmi tolong dibagi nih santri as-shalah. Sini Azmi aja Pak Ibu. Si Azmi aja dong. Bagi santri as-shalah. Ya. Jadi dia dapat, kan nanti di hadis pernah tahu, siapa yang rajin berinteraksi dengan Quran, Quran akan Allah wujudkan laki-laki yang ganteng nemanin dia di alam kubur juga. Itu ada hadisnya. Jadi amal-amal yang kita kerjakan di dunia, karena di kuburan kita ini sendirian masing-masing maksudnya, nanti ada teman-teman dari amal, tapi maksiat kita juga diwujudkan Allah nanti manusia mengerikan, menyeramkan, bukan horor. Menyeramkannya itu nggak enak lah gitu, bukan horor, bukan menakutkan yang gimana gitu, bukan maksudnya. Itu dari amal-amal buruk kita semasa hidup di dunia, ya. Amal baik pula jadi teman, ya. Sekali lagi, halaman 51 santri as-shalah, akhrajahu Abu Nuaimin wal Khatibu fi riwayati Malikin wad Dailami fi Musnadil Firdausi an Ali radhiyallahu taala anhu qala, Ali berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebelah kiri ya, judulnya la ilaha illallah al malikul haqqul mubinu. Itu harokat terakhirnya, i'rabnya gitu, dhammah semuanya, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali waktu Nabi pernah bersabda, man qala, siapa saja yang membaca fi kulli yaumin, setiap hari, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali la ilaha illallahu al maliku al haqqu al mubinu, kana lahu, ada bagi orang yang baca itu amanan, aman minal fakri, dari segala kefakiran, kemiskinan, keblingsatan, dari segala aliran sufi sulit finansial, yang mana kalau akhir bulan selalu terkena sindrom tekanan dana rendah gitu, ya. Aman pokoknya. Ini yang jamin Nabi, berarti yang jamin Allah ini. Amanan, aman pokoknya, minal fakri, dari segala kebutuhan. Wah gitu. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Miskin itu kejatuhan ekonomi artinya. Fakir itu sangat butuh gitu loh. Deadlock, buntu, mentok, urgen. Wa unisan, dan ya teman yang ramah, yang lembut. Min wahsyatil qabri, dari sepinya, keterasingan, ketersendirian alam kubur. Sudah ya, Bapak Haji, ya, Maimun dan Pak Haji Makmun dan Pak Haji Bu Hajah sekalian, sudah saya sampaikan riwayatnya. Nanti bilang gini, qabil tu 3 kali ya, 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ajastukum jami'an kama ajazani syaihi, qabiltu. Ajastukum jami'an kama ajazani syaihi, qabiltu. Ajastukum, saya beri ijazah, saya sertifikasi Anda semua jami'an kama ajazani, sebagaimana dulu saya juga mendapatkan ijazah ini, syaihi, dari guru-guru saya. Qabiltu. Tolong difahamin dan diamalkan. Tidaklah dikatakan ilmu dalam Islam itu bermanfaat, ilmun ya muntafaun yantafa'u bihi, itu kecuali kalau diamalkan. Ilmu bermanfaat maksudnya ilmu yang diamalkan, dikerjakan. Udah ada 2 ya, masing-masing 100 ya. Silakan. Wallahu a'lam. Pak Jipung, saya kembalikan. Alhamdulillah, ini sudah kita bersama bermasalah. Barangkali ada satu pertanyaan yang sekitar 5 menit lagi sebelum kita tutup. Silakan tentang tema pagi hari ini. Silakan. Silakan ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu yang
atau pertanyaan anak dan pertanyaan beras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz dipanjangkan umur bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, dan juga ini ada PR untuk kita pelajari. Namun saya masih raba-raba masih belum bisa bertanya. Tapi mudah-mudahan nanti saya bisa bertanya orang di rumah. Barangkali ya kita kita manfaatin apa yang telah diberikan gitu. Dan kemudian yang keduanya kemarin saya bilang kemarin, ya kita akan ganti kopinya begitu. Biar Allah aja yang mengganti ongkos kopinya. Uangnya uang palsu semuanya, nggak saya terima, nanti saya ditangkap sama kepolisian. Amin. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi caranya gini aja, nggak usah dipikirin tuh harokatnya, nanti ikutan gundul rambutnya. Udah amalkan aja subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali dari adzan subuh sampai sebelum qomat. Kalau udah qomat, udah masuk sholat subuhnya, masih ada cicilannya, lanjutin aja nanti habis sholat subuh. Udah gitu aja 100 kali. Terus setiap hari setidaknya 100 kali la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Kalau kiai-kiai kami mah ngajarin ada 2 versi, selesai zuhur tapi paling banyak selesai asar. Di antara zikir-zikir petang habis sholat asar, zikir sholat asar, zikir petang, nah termasuk la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali habis asar. Itu mah mekanismenya sebenarnya kalau di hadis kan nggak ada kan kaifiahnya kan. Nah cuma dari guru-guru kami ada yang bilang habis zuhur, pokoknya antara zuhur dan asar. Tapi kebanyakan guru-guru kami bilang habis asar sampai sebelum maghrib. Tapi sebenarnya mah kapan aja, yang penting jangan kelewatan sehari semalam la ilaha illallah al malikul haqqul mubinu 100 kali. Biar ditemenin nanti, nggak angker kuburannya, ya juga nggak angker sobek kantongnya. Nah gitu. Jadi barokahnya itu Pak Haji Makmun, barokahnya yang tadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Saya nggak perlu tuh biaya fotokopinya, yang saya butuh rahmat Allah. Itu pertanyaan Haji, bagaimana caranya nambah apa ini, nambah kuota dalam amat ya. Yang itunya iya. Oh iya, kalau itu ngajinya khusus, jangan ngaji umum karena masih banyak yang di bawah umur. di sini ada kosong namanya persatuan diurus kajian. Oh iya ada. Namanya Kitabun Nikah Babut Ta'addudi. Jadi pembahasan tentang nikah, babnya poligami. Ya, siap. Iya harus tutup, bahaya. Ya bahaya, harus diturunkan tensinya. Nah mungkin itu saja kesempatan hari ini menurut saya. Yang penting yang pasti ketika ada salat subuh kita bisa bersama berkumpul berwacana. Amin. Semoga kita sahabat. Itu adalah program masjid unggulan kita yang sudah berjalan puluhan tahun, harus kita jaga ya. Harus kita jaga. Siap. Jangan sampai program ini hilang dengan sendirinya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita dihimbau dengan doa sebelum berdoa bersama Tuhan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti santri asolah, kalian santri ya, ketemu sama saya kita ijazahkan itu, walaupun nggak ada alat tulisnya. Otak kalian mudah ngafal Quran, masa ngafal harokat nggak bisa? Pulang aja kampung sana masing-masing. Ya, insya Allah.
Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadiah salawat dan salam kepada Nabi kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita doanya dengan Al-Fatihah saja. Untuk isti'anah, semua permintaan dan minta tolong kita kepada Allah lahir batin dunia akhirat, segala yang baik-baik. Isti'adzah, berlindung dari segala yang buruk dan potensinya, urusan dunia akhirat, urusan lahir batin, pribadi dan keluarga serta jamaah kita. Kemudian istighatsah, isti'anahnya udah mendesak, isti'adzahnya juga mendesak, itu namanya istighatsah. Minta yang sudah butuh banget, ya. Minta tolong, kalau enggak kacau pokoknya urusannya. Jadi isti'anah kita, isti'adzah kita dan istighatsah kita hanya kita mintakan kepada Allah ala niyatina mukhlishan lillahi ta'ala wa ala hajatina ilaihi nad'u bi barakati nurillahil Fatihah. Amin. Qabul makbul. Kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.